Jerman, di Belanda, di Perancis, hampir seluruh negara Eropa. Dan bukan hanya Eropa, India pun begitu, sampai sungai Gangga gini. Dek karena banyaknya orang-orang yang mati di COVID kan, lalu tidak ada lagi untuk mengkremasinya dengan kayu-kayu udah habis, mereka akhirnya buang jenazah itu langsung ke sungai Gangga, atau mereka tanam di tepi-tepi sungai Gangga. Dan ini sudah diperingatkan sebelumnya oleh pemerintah, jangan dikuburkan kalau mereka menguburkan kan bukan kayak orang Islam, Pak. Kalau menguburkan 2 meter dalamnya, ini enggak, jarak-jarak 80 cm 60 cm berkuburan. Akhirnya ketika air datang, hujan lebat macam sekarang banjir, maka dikikislah seluruh mayat itu. Marapuang, Pak, ratusan mayat, bangkai-bangkai di sungai Gangga yang mereka sucikan itu. Marapuang. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, ini Cina. Nah sekarang ini Cina, kalau Bapak ikuti berita, ande-mande bencana alam demi bencana alam. Nomor satunya adalah hujan yang sangat lebat. Kalau menurut mereka dalam 1000 tahun inilah hujan terlebat, dalam 1000 tahun belakangan. Inilah hujan yang paling lebat, banjir paling lebat. Lalu yang paling mereka khawatirkan adalah bendungan 3 ngarai mereka yang katanya bisa tahan sampai 10.000 tahun. Lalu setelah diperiksa oleh para ahli dan para pakar di dunia, mereka berkata cuma tahan 1000 tahun. Lalu setelah kembali diperiksa dan dianalisa lagi, maka mereka berkata ini hanya mampu bertahan 100 tahun. Sekarang bendung itu sudah dicari dari satelit, Pak. Dulu rancak, kini laba kilo-kilo, Pak. Kalau bendungan itu jebol, setengah Cina hilang. Setengah Cina hilang. 17 provinsi akan hancur. Dan tidak terkira nanti kerugian yang dialami oleh Republik Rakyat Tiongkok. Nah ini sekarang ditambah dengan badai. Coba Bapak buka berita ET News. Buka berita ET News, seram, Pak. Buka berita FIFA News, seram sekali bagaimana kejadian pada hari ini. Kota-kota di Cina, orang-orang tenggelam, kemudian longsor, dan Allahu Akbar, mobil-mobil ratusan seperti kardus bolak-balik, dianyutkan dengan mengerikan. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di Jerman angka kematian karena banjir demi banjir dan yang masih akan terus berlanjut, yang sudah diumumkan baru 173 orang mati. Sementara ini adalah negara-negara yang notabene, Rusia juga begitu, Pak. Rusia juga mengalami banjir besar, dan ini semua negara sedang mengalami. Bagi saya ini adalah akhir zaman. Indonesia sebentar lagi. Saya tidak berdoa dan tidak berharap, tetapi pasti hal yang sama akan dialami oleh Indonesia. Yang jelas BMKG untuk sementara memperingatkan terus-menerus negeri Jawa. Mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Bali dan seterusnya, diperingatkan akan terjadi gempa yang skalanya di atas 8,6 skala Richter. Dan tsunami-nya bisa ketinggian 20 sampai 29 meter. Ayo siap-siap. Tiap-tiap pemerintah yang ada di pesisir, Pacitan dan lain-lainnya disuruh bersiap-siap, siaga. Ini ada potensi, walaupun tidak diketahui kapan waktunya, fluktuasi serta ritme gempanya ini pernah terjadi 200 tahun yang lalu yang seperti ini, dan dampaknya mematikan. Jadi Indonesia dalam keadaan diancam, Pak, atau terancam oleh bencana-bencana yang mengerikan. Ditambah dengan Kalimantan dan Sulawesi, tempat yang paling panas sekarang ini secara politik dan menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Ini juga mengalami ancaman yang mengerikan. Ini alamnya baru, alamnya. Belum manusianya, makin lama makin panik. Makin lama makin kalut dan kalap. Inilah kejadian akhir zaman. Maka sebelumnya saya mengatakan hadis Nabi, pada saat itu kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan hari kalian lebih berat daripada hari yang sebelumnya, dan hari ke depan lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Berarti ke depan lebih berat, Pak. Lebih berat. Apa yang Nabi perintahkan? Isbiru. Tak ada perintah yang lain. Nabi mengatakan, isbiru, bersabarlah kamu. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kamu. Dengan sabar, surat Ali Imran ayat 50. 54, 55, 56, bahas terus. Sabar. Dalam artian kita terus berpegang erat dengan agama, tidak menyerah, tidak pasrah, tidak tunduk kepada maunya musuh-musuh Islam, dan kita tetap berdakwah, dan kita tetap berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap
tetap setia dengan instruksi, komando, dan siap selalu bila dipanggil oleh Allah untuk mengorbankan segala-galanya sampai kepada harta dan nyawa sekalipun. Yang tetap ada saat kehancuran alam semesta itu, ya, yang tetap ada hanya satu saja, Sang Maha Pencipta. Bahkan seluruh malaikat pun Allah matikan. Malaikat-malaikat yang perkasa-perkasa, malaikat-malaikat yang gagah tiada duanya, malaikat-malaikat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Di mana satu malaikat ini bisa lebih besar daripada alam semesta ini, tetapi mereka pun semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah. Dan terakhir juga malaikat Jibril, iblis la'natullah alaih, dan juga Israel. Mari kita dengarkan beberapa firman Allah yang ini saja yang dapat kita yakini dan kita terima. Dan semoga sekali lagi Allah tidak pernah izinkan mata kita dan tubuh kita menyaksikan kejadian yang maha menakutkan itu. Yaitu yang pertama, di dalam surat Az-Zumar, surat 39 di ayat yang ke-67. Yaitu tentang firman Allah. Mereka-mereka ini ketika hidup di dunia, tidak pandai mereka menghargai dan memuliakan Allah pada tempat yang seharusnya. Padahal ketika kiamat terjadi, al-ardu jami'an qabdatuhu, seluruh bumi ini, seluruhnya, lautnya, gunung-gunungnya, daratannya, semua isinya sampai ke dalam perut bumi, qabdatuhu, ada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, sementara seluruh langit Allah genggam dengan tangan kanannya. Ya, seluruh langit Allah genggam dengan tangan kanannya. Kami ingatkan satu hal, ketika Allah menyebutkan tentang sesuatu yang bersifat fisik, maka haram bagi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah membayangkan fisik yang ada pada kita, pada makhluk, dengan tangan dengan 5 jari, kemudian ada tapaknya, ada semuanya haram kita bayangkan. Cukup kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam nanti seluruh langit dan menggulungnya dengan tangan kanannya. Dan tidak usah kita tanyakan bagaimana bentuknya, seberapa besarnya, seberapa kekuatannya, dan di mana dan segala macamnya. Jangan pernah bayangkan dalam bentuk makhluk juga. Ya, sekali lagi, pembayangan dan berusaha memikirkan itu akan membuat kita masuk ke dalam bab tamthil, tashbih kepada makhluk yang bisa membatalkan iman. Cukup kita yakini karena ada ayatnya, begitu saja ya. Kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang selama mereka hidup dunia mereka berani mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci daripada disekutukan dengan apapun. Baik, jadi pada saat kiamat, di ayat ini kita dengarkan bagaimana bumi Allah genggam, langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Itu ibarat Allah yang kami muliakan. Tentang langit dan bumi Allah genggam, sementara dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diremas di sehancur-hancurnya. Maka kita dengarkan hadis sahih Imam Muslim berikut ini ya. Hadis nomor 4995. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Semoga Allah ridha kepada mereka berdua. Rasulullah SAW bersabda, Yatwillahu azza wa jalla samawati yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menggulung seluruh langit, ya, seluruh langit pada hari kiamat. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Setelah digulung oleh Allah, Allah akan cengkram dia dalam tangannya yang kanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, lalu Rasul melanjutkan perkataannya, Allah berfirman, Anal Malik, sayalah sang maharaja itu. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, manakah orang-orang yang dulu di dunia sok perkasa dan berkuasa? Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia menjabat, menjadi raja, presiden, lalu mereka sombong terhadap ayat-ayat saya, sombong terhadap kekuasaan saya, sombong terhadap syariat saya, sombong terhadap agama saya, sombong terhadap hukum-hukum saya? Mana mereka sekarang? Thumma yatwil aradina bishimalihi. Lalu Allah setelah itu menggulung dan juga melipat bumi ini, ya, diremas oleh Allah dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, lalu Allah SWT berfirman lagi, Anal Malik, sayalah sang maharaja yang sesungguhnya.
Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika langit sudah diremas dan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi diremas dan dihancurkan oleh Allah dengan tangan kirinya, Allah berkata dalam setiap kali itu, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana para presiden? Mana para raja-raja?